Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya. Sedangkan pada pemeriksaan dengan untuk palpasi setelah kita melakukan sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Perkenalkan, saya Dr. Septa Surya Wahyudi, spesialis urologi. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pemeriksaan genitalia pada wanita. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Kali ini kita akan melanjutkan pemeriksaan genitalia pada wanita. Nah, untuk pemeriksaan genitalia pada wanita, sebenarnya ada dua yang akan kita periksa. Yang pertama adalah genitalia eksterna, kemudian yang kedua adalah genitalia interna. Untuk genitalia eksterna hampir sama dengan prosedur yang lain, bahwa pertama kita harus menyapa ya. Saya mulai dengan simulasikan. Ibu atau Mbak, maaf, saya Dr. Septa, dokter yang berjaga hari ini yang akan membantu Ibu untuk melakukan lanjutan pemeriksaan. Dari setelah wawancara tadi, anamnesis, saya membutuhkan untuk pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan genitalia pada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Kita juga sampaikan bahwa pemeriksaan ini mungkin Bu tidak nyaman, tetapi kita akan tetap menjaga kerahasiaan. Artinya Ibu sampaikan saja apa yang kurang berkenan buat Ibu. Karena saya laki-laki, kemudian pasien saya adalah wanita atau perempuan, mungkin saya butuhkan keluarga Ibu yang perempuan menemani. Kalau tidak ada, mungkin perawat kita yang perempuan menemani. Oke, itu agar pemeriksaan ini bisa kita lanjutkan. Ketika sudah selesai, maka pemeriksaannya adalah dua item. Kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada genitalia eksterna. Oke, perlu diingat bahwa pemeriksaan genitalia interna pada wanita ini menggunakan spekulum. Jadi kita lakukan pada wanita yang sudah tidak virgin. Jadi pada wanita yang masih virgin atau belum pernah menikah, pemeriksaan ini jangan lakukan yang genitalia interna. Oke, cukup yang genitalia eksterna saja. Oke, alat-alat yang kita gunakan atau kita siapkan adalah yang pertama adalah spekulum. Spekulumnya kita sesuaikan dengan ukuran, ya. Ada yang mulai kecil, kalau anak-anak itu pakai yang kecil. Kemudian untuk yang dewasa pakai yang lebih besar. Kemudian kita juga siapkan handscoon steril, kemudian kasa. Kemudian ada ya ini kidney bag untuk safflon atau sampah yang dibuang. Duk steril, tapi nanti pada simulasi duk steril kita tidak gunakan biar memudahkan visualisasi kalian. Oke, permisi. Boleh diturunkan celananya atau penutupnya. Nun sewu Ibu ya, permisi ya, kita akan buka bagian genitalianya Ibu gitu. Oke. Kita anggap pasien sudah bersedia. Oke, setelah itu kita menyiapkan diri. Oke. Saya menggunakan handscoon terlebih dahulu. Karena nanti pada saat pemeriksaan inspeksi pun mungkin perlu ada beberapa bagian yang harus kita sentuh atau kita buka. Ibu permisi ya, sekali lagi permisi. Oke, dari pemeriksaan ini kita mulai dari inspeksi keseluruhan area sekitarnya. Mulai dari yang paling atas, daerah pubis kita perhatikan, distribusi dari rambut pubis, kemudian gambaran maturitas dari kondisi wanita ini. Kemudian kita juga perhatikan area-area dari vulva, dari yang paling atas kita perhatikan ada klitorisnya bagaimana, kemudian kita perhatikan juga yang paling luar labium maiusnya, labium minusnya, kemudian kita perhatikan juga introitus vaginanya, kemudian biasanya area ini agak tertutup ya, kemudian kita juga buka untuk melihat daerah lebih jelas, kita juga perhatikan daerah uretranya, kemudian kita juga memperhatikan area perineumnya ada tidak, misalkan ulkus, ada tidak discharge, kemudian ada tidak flor albus, baik yang keluar dari uretra maupun yang keluar dari introitus vagina. Semua kita inspeksi, kita perhatikan dengan baik. Nah, setelah kita selesai inspeksi, kita akan memulai palpasi, terutama yang akan kita palpasi bagian dari kelenjar, terutama adalah kelenjar Bartolini. Kita mulai dengan
kita disinfeksi dulu, mungkin menggunakan safflon boleh. Ya, kita usap. Ibu permisi ya. Permisi, maaf. Oke. Kemudian kita buang. Sudah, kita mulai palpasinya dari daerah posterior ya, menggunakan jari telunjuk dan dan jempol. Dari arah belakang kita palpasi terus sampai dengan ke atas. Bartholini glands itu berada di daerah sini deh, daerah belakang sini. Nah, biasanya kalau disentuh daerah ini dia nyeri, daerah situ biasanya kita lihat ada peradangan pada Bartholini. Kemudian sebelahnya juga kita akan raba daerah sininya ke atas. Oke. Boleh nggak dok menggunakan tangan kanan saja? Boleh, tangan kanan juga boleh, tapi ke atas gini. Oke, dari sini yang dari belakang ke atas. Oke, sudah. Setelah kita palpasi, kita bisa menyimpulkan apa ada peradangan atau pembengkakan tidak pada daerah Bartholininya. Oke. Area atau pemeriksaan genitalia eksterna sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan genitalia yang bagian interna pada wanita. Oke, pemeriksaan genitalia interna pada wanita yang paling pertama kita harus lakukan adalah kita memilih spekulum yang sesuai atau yang cocok, ya. Spekulum itu ada beberapa ukuran, ada yang kecil sampai dengan besar. Oke, untuk ini kita mungkin bisa pilih yang ukuran kecil. Oke, tangan kiri kita membuka area labiumnya untuk melihat introitus vaginanya. Setelah itu mungkin kita bisa lebih nyaman dengan duduk ya. Setelah kita buka, kemudian tangan kanan kita memegang spekulumnya, kita masukkan secara berlahan-lahan dengan arah, ingat arahnya seperti ini ya, dengan miring ini arahnya. Oke, terus sampai dengan ke dalam. Setelah kita masuk, tapi tidak sampai mentok ya, kita masuk, kita lepas tangan kita, kemudian kita putar. Kita dorong lagi sampai agak maksimal. Nah, setelah itu baru kita buka. Oke. Maka yang kita inspeksi ini akan jelas, lebih jelas bahwa kita akan lebih jelas untuk melihat ada enggak floor albus. Kemudian kita kunci ya, cara kuncinya ke kanan. Kita lihat apa ada massa tidak, ada discharge tidak. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat ya. Yang paling penting kita di dalam ini kan melihat porsio. Kita perhatikan porsionya. Ada perdarahan tidak, kemudian terbuka tidak, ya. Kemudian kita juga bisa melihat fornix anterior kita perhatikan, kemudian fornix posterior kita lihat. Oke. Jika dibutuhkan mungkin ada pemeriksaan swab atau apa pada area serviksnya juga bisa dengan pemeriksaan ini. Setelah kita inspeksi dengan baik, kemudian kita juga sudah tuliskan apa yang kita dapatkan, ada massa, ada discharge, ada perdarahan, kondisi porsio sama fornixnya. Maka cara melepasnya adalah ya, terlebih dahulu kita harus ini kita pastikan tertutup terlebih dahulu secara perlahan-lahan, agak ditarik ya. Kemudian kita kembalikan ke posisi miring. Kemudian kita keluarkan. Oke, selesai. Ini kita masukkan untuk kita desinfeksikan. Selesai pemeriksaan ini, kemudian kita perhatikan evaluasi ada tidak perdarahan atau discharge yang keluar. Kalau sudah tidak ada, maka kita buang handscoon kita. Oke, Ibu, terima kasih pemeriksaannya sudah selesai. Maka kita bisa untuk melanjutkan dengan menentukan diagnosis atau pemeriksaan lanjutan. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan bersama video pembelajaran tentang pemeriksaan genitalia pada wanita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.